Bismillahirrahmanirrahim. Muqatil bin Salih Al-Khurasan bercerita, pada suatu hari, saya berkunjung ke rumah Hammad bin Salamah. Di dalam rumahnya, tidak ada perabotan apa-apa selain hanya tikar, kantong kulit, dan bejana tempat air wudhu. Waktu itu, dia sedang duduk di atas tikar sambil memegang mushaf Al-Quran dan membacanya. Kemudian, pada saat saya sedang di sana, tiba-tiba ada suara pintu diketuk. "Nak, tolong keluar dan lihat siapa itu yang datang," kata Hammad kepada putrinya. Kemudian putrinya berkata, "Wahai ayahku, ini utusan Muhammad bin Sulaiman." Kemudian Hammad berkata, "Persilahkan dia masuk, tapi seorang diri saja." Lalu, utusan itu masuk dan menyerahkan sepucuk surat kepada Hammad. Lantas, Hammad menerima surat itu dan membukanya. Ternyata, isi surat itu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad bin Sulaiman kepada Hammad bin Salamah. Amma ba'du. Semoga pagi ini Allah memberimu seperti apa yang Dia berikan kepada para kekasihnya dan para ahli ketaatan kepadanya. Ada suatu persoalan yang ingin kami tanyakan kepada engkau. Wassalam. Kemudian, Hammad berkata kepada putrinya, "Nak, tolong ambilkan tinta." Lalu, Hammad berkata kepadaku, "Wahai saudaraku, tolong tuliskan di balik surat ini, amma ba'du, engkau juga, semoga pagi ini Allah memberimu seperti apa yang Dia berikan kepada para kekasihnya dan para ahli ketaatan kepadanya. Kami mendapati para ulama tidak mendatangi siapapun. Jika ada sesuatu permasalahan yang ingin engkau tanyakan, maka silahkan engkau datang menemuiku, lalu tanyakan kepada kami apa yang ingin engkau tanyakan. Jika engkau menemuiku, datanglah seorang diri. Jangan bawa pasukan pengawal berkuda dan pasukan pengawal jalan kaki. Wassalam." Setelah itu, pada saat saya sedang bersama Hammad, terdengar suara pintu diketuk. Kemudian Hammad berkata lagi kepada putrinya, "Wahai anakku, tolong keluar dan lihat siapa itu yang datang." Kemudian, putrinya berkata, "Muhammad bin Sulaiman, wahai ayahku." Kemudian Hammad berkata, "Persilahkan dia masuk seorang diri." Lalu, Muhammad masuk, mengucapkan salam, lantas ia duduk di depan Hammad. Muhammad bin Sulaiman berkata kepada Hammad bin Salamah, "Wahai Hammad, kenapa setiap kali melihat engkau, saya dipenuhi rasa segan?" Lalu Hammad berkata, "Saya mendengar Sabit Al-Bunani berkata, saya mendengar Anas bin Malik berkata, dan saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila seorang ulama hanya menginginkan Allah semata dengan ilmu yang dimilikinya, maka segala sesuatu akan segan kepadanya. Akan tetapi, jika dia ingin menumpuk harta dengan ilmunya itu, maka dia yang justru takut dan segan kepada segala sesuatu." Kemudian Muhammad bertanya, "Wahai Hammad, apa pendapatmu semoga Allah merahmatimu tentang seorang ayah yang memiliki dua anak, salah satunya lebih dia sukai dari yang lain, lalu dia ingin mewariskan 2/3 hartanya untuk anak yang lebih dia sukai itu?" Hammad pun menjawab, "Jangan engkau lakukan itu. Saya mendengar Sabit Al-Bunani berkata, saya mendengar Anas bin Malik berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila Allah ingin mengazab salah seorang hambanya karena hartanya, maka dia menjadikannya berwasiat dengan wasiat yang zalim." Lantas Muhammad bin Sulaiman berkata lagi kepada Hammad, "Apakah engkau punya keperluan yang bisa saya bantu?" Hammad menjawab, "Berikan sesuatu yang tidak menjadi bencana bagi agama." Muhammad berkata, "Ini 40.000 dirham untuk engkau pergunakan memenuhi kebutuhan engkau." Lantas Hammad berkata,
Kembalikan saja uang itu kepada orang yang engkau zalimi karenanya." Muhammad berkata, "Demi Allah, sungguh saya tidak memberimu kecuali dengan harta yang saya peroleh melalui warisan." Muhammad berkata, "Saya tidak membutuhkannya. Tolong, jauhkan uang itu dariku. Semoga Allah menjauhkan dosa-dosamu dari dirimu." Muhammad bertanya, "Mungkin engkau menginginkan yang lain?" Muhammad menjawab, "Berikan sesuatu yang tidak menjadi bencana bagi agama." Lantas Muhammad berkata, "Engkau bisa menerima uang ini, lalu engkau bagi-bagikan kepada orang lain." Kemudian Muhammad menjawab, "Jikapun saya membagi-bagikan uang itu secara adil, namun tidak menutup kemungkinan orang yang tidak kebagian jatah akan berceletuk bahwa saya tidak adil dalam membagi, sehingga hal itu lagi-lagi menimbulkan dosa. Tolong, jauhkan uang itu dariku. Semoga Allah menjauhkan dosa-dosamu dari dirimu." Selanjutnya, Hisham bin Hatim al-Asyam bercerita bahwa ayahnya, Hatim al-Asyam, bercerita kepadanya bahwa Syaqib bin Ibrahim al-Balkhi berkata, "Pada waktu itu, saya pergi haji dan singgah di Qadisiyah. Saya melihat begitu banyak orang yang akan pergi menunaikan ibadah haji. Lantas saya berucap, 'Wahai Tuhanku, mereka semua adalah orang-orang yang memenuhi panggilanmu. Maka jangan biarkan mereka kembali dengan tangan kosong tanpa memperoleh apa-apa.' Lalu, saya melihat seorang pemuda tampan dengan kulit berwarna coklat. Dia mengenakan baju luar yang terbuat dari bahan bulu dan menyelubungi tubuhnya dengan mantel. Sementara kedua kakinya mengenakan sandal. Dia duduk menyendiri dan dalam hati saya membatin, pemuda itu adalah seorang sufi. Sepertinya dia ingin menjadi beban bagi orang-orang dalam perjalanan. Lantas saya pun akan menghampirinya dan menegurnya agar tidak berbuat seperti itu. Saya pun berjalan mendekatinya. Ketika melihat saya datang menghampiri dirinya, maka dia lantas berkata, 'Wahai Syaqib, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa.' Kemudian dia berlalu pergi meninggalkanku begitu saja. Dalam hati saya bergumam, ini luar biasa. Dia menyindir pikiran yang terbesit dalam hati dan benakku. Bahkan dia juga menyebutkan namaku. Dia pasti seorang hamba Allah yang salih. Saya akan menyusuhnya dan meminta maaf kepadanya." Lantas saya bergegas mengejarnya, tapi saya kehilangan jejak dan tidak berhasil mengejarnya. Ketika kami singgah di Waqisah, saya melihat pemuda itu sedang sholat dengan tubuh bergetar dan air matanya bercucuran. Dalam hati saya berkata, "Ini dia kawanku, saya akan menghampirinya dan meminta maaf kepadanya." Lantas, saya menunggu hingga dia selesai sholat. Lalu, saya berjalan menghampirinya. Ketika melihat kedatangan saya, dia lantas berkata, "Wahai Syaqib, bacalah ayat, dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal salih, kemudian tetap di jalan yang benar." Lalu, dia berlalu pergi meninggalkan saya begitu saja. Dalam hati saya membatin, pemuda ini adalah salah satu abdal. Dia 2 kali mengetahui dan menyindir apa yang terbesit dalam hatiku. Ketika kami singgah di Riba'i, saya melihat pemuda itu berdiri di dekat sumur sambil memegang timba. Sepertinya dia ingin minum. Tiba-tiba, timbanya terjatuh ke dalam sumur. Lalu saya melihatnya menengadah ke atas dan mendengar dia berucap, "Wahai Tuhanku, Engkau Tuhanku yang memberi air ketika saya haus dan memberi makan ketika saya menginginkan makanan. Wahai Tuhanku, saya tidak memiliki timba lain selain timba itu, maka janganlah Engkau membuatnya hilang dariku." Sungguh demi Allah, saya melihat air sumur itu tiba-tiba naik ke atas, lalu pemuda itu menjulurkan tangannya dan mengambil kembali timbanya, lalu memenuhinya dengan air. Kemudian, dia berwuduk dan salat beberapa rakaat. Kemudian, dia beranjak ke sebuah gundukan pasir, lalu mengambil segenggam pasir, lalu memasukkannya ke dalam timba yang dibawanya, lalu mengocoknya dan meminumnya. Saya pun berjalan menghampirinya, menyapanya dengan ucapan salam, dan dia pun menjawab salam saya. Saya berkata kepadanya, "Tolong,
beri saya makan dari sisa nikmat yang telah Allah berikan kepadamu itu." Lantas dia berkata kepadaku, "Wahai Syaqiq, nikmat Allah terus mengalir kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Untuk itu, berbaik sangkalah engkau kepada Tuhanmu." Lantas, dia menyerahkan timba itu kepadaku, lalu saya meminumnya. Ternyata, isi timba itu berubah menjadi sawik bercampur gula. Demi Allah, saya belum pernah meminum sawik selezat dan seharum sawik tersebut. Saya pun kenyang dan segar. Selama beberapa hari setelah itu, saya tidak merasa lapar dan haus. Kemudian, saya tidak melihat lagi pemuda tersebut. Saya baru melihat dia lagi ketika tiba di Mekah. Di tengah malam itu, saya melihat pemuda tersebut salat di dekat Qubah Asy-Syaraf dengan begitu khusyuk sambil bercucuran air mata. Dia terus salat seperti itu hingga terbit fajar. Pada saat melihat fajar sudah terbit, dia lantas duduk di tempat solatnya itu sambil bertasbih. Kemudian, dia berdiri dan pergi menunaikan solat subuh. Setelah solat subuh, dia lantas tawaf, kemudian pergi. Saya pun mengikutinya. Tidak lama kemudian, saya melihat ternyata pemuda itu memiliki sejumlah pengiring dan pelayan. Waktu itu, dia tampak berbeda dari sebelumnya. Pada saat masih berada di tengah perjalanan, orang-orang berkerumun berkelilingnya dan mengucapkan salam kepadanya. Lantas, aku pun bertanya, "Siapa pemuda itu?" Orang itu menjawab, "Dia itu adalah Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib." Aku pun berkata, tidak mengherankan jika keajaiban-keajaiban seperti ini muncul dari seorang sayyid seperti dia. Wallahu a'lam bis-shawab.